student, bertemu lagi di pembelajaran sejarah minggu ini. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Nah, silahkan persiapkan buku paket kalian dan perhatikan video Miss berikut ini. Pada pertemuan keempat kali ini, pada mata pelajaran sejarah, Miss Rani akan menjelaskan materi bab 8, yaitu tentang peradaban awal dunia. Nah, bagaimana sih peradaban awal dunia itu dan apa saja yang dipelajari? Jadi, untuk materi hari ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang peradaban awal di Asia. Nah, peradaban awal di Asia ada apa saja? Yaitu ada peradaban awal di India, peradaban awal di Cina, dan peradaban awal di Mesopotamia. Jadi hari ini Miss Rani akan menjelaskan 3 materi. Oke, sebelumnya mari kita mengamati. Berbagai peradaban dunia ternyata berpengaruh loh terhadap kebudayaan Indonesia. Hal ini terlihat dari patung Buddha yang ditemukan pada candi-candi Hindu Buddha di Indonesia. Patung-patung Buddha yang mengadopsi bentuk budaya India ternyata juga mendapat pengaruh seni patung Yunani. Hal ini terlihat dari lipatan kain pada arca-arca tersebut. Nah, dari pengamatan tadi kita menemukan ada peradaban yang banyak sekali. Nah, pertama kita pelajari peradaban di India. India atau sering dikenal dengan anak benua. Nah, letaknya terletak seolah-olah terpisah dari benua Asia. Ini didukung oleh peradaban Sungai Indus dan peradaban Sungai Gangga. Nah, kira-kira mengapa ya peradaban itu selalu muncul di lembah-lembah sungai? Oke, nanti bisa akan jelaskan. Di India banyak sekali sungai besar, salah satunya adalah Sungai Indus. Sungai ini berhulu di Pakistan dan bermuara di Laut Arab yang berhadapan dengan Teluk Persia. Di lembah inilah ditemukan 2 kota kuno, yaitu kota Harappa dan kota Mohenjo-daro. Nah, kenapa sih peradaban itu paling banyak di lembah-lembah sungai? Karena sungai merupakan salah satu tempat yang strategis untuk mendapatkan kebudayaan atau saling bertukar tempat kebudayaan. Oke, kita lanjut. Pendukung dari kebudayaan India ini berdasarkan peninggalan dapat disimpulkan bahwa peradaban Sungai Indus ini adalah bangsa Dravida. Bangsa ini banyak bertempat tinggal di dataran tinggi Deccan di India Selatan. Mereka meninggalkan daerah karena terdesak oleh bangsa Arya. Bangunan umum ditemukan, pasar yang menunjukkan bahwa perdagangan di kota tersebut berjalan lancar. Tempat pemujaan seperti kuil dan bangunan lainnya diperkirakan berupa sebuah istana, dan bangunan tersebut terbuat dari batu bata merah. Lalu ada artefak. Artefak yang ditemukan berupa benda-benda purba yang merupakan lempeng-lempeng tanah atau terakota yang berbentuk segi 4 dan digambar binatang seperti gajah, harimau, sapi, badak, atau pohon beringin. Nah, biasanya diberikan juga tulisan-tulisan yang disebut dengan piktograf. Lalu, peradaban lembah Sungai Gangga. Lokasi lembah Sungai Gangga dengan anak sungainya Yamuna terletak antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Pendukung dari kebudayaan Sungai Gangga ini adalah bangsa Arya yang termasuk bangsa Indo-Jerman yang datang dari daerah Kaukasus menyebar ke arah timur. Jadi sebagian merupakan bangsa Persia dan sebagian bangsa Arya. Bangsa Arya ini memiliki kebudayaan yang cukup maju daripada bangsa Dravida. Bangsa Arya ini menghasilkan adanya agama Hindu, adanya agama Buddha, dan karya-karya sastra seperti kitab-kitab Mahabharata dan sebagainya yang pernah kita pelajari di bab sebelumnya.
Lalu kita ke peradaban awal di Cina, yaitu muncul di peradaban lembah sungai Huanghe. Pendukung peradaban sungai Huanghe adalah manusia purba yang ditemukan dalam gua-gua di lembah sungai Huanghe, yaitu Sinanthropus pekinensis atau manusia Cina dari Peking. Jenis ini secara dengan manusia purba Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil, Indonesia. Peninggalan yang ditemukan berupa alat-alat seperti pahat, kapak, pemukul, bahkan barang-barang tembikar. Selain peninggalan artefak, bangsa Cina juga sudah mengenal kebudayaan rohani. Lalu ada ajaran Tao. Filsuf Lao Tse memberikan ajaran dalam bukunya Tao Te Ching sehingga ajarannya disebut dengan Taoisme. Secara garis besar ajarannya mengenai 3 hal. Pertama, tentang kerajaan langit. Kedua, tentang kerajaan dunia. Ketiga, tentang kewajiban manusia untuk memberikan penghormatan kepada kekuasaan langit dan kekuasaan raja. Ajaran Kongfutse. Filsuf yang lainnya adalah Kongfutse yang ajarannya dikenal dengan Konfusianisme. Secara garis besar ajarannya ini sama dengan ajaran Lao Tse. Konfuse lebih menekankan pada soal pemerintah dan keluarga. Nah, di pemerintahan dari adanya peradaban di lembah sungai Huanghe ini ada dinasti-dinasti yang pernah memerintah, yaitu dimulai dari dinasti Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, Sui, Tan, Sung, Yuan atau Mongol, dinasti Ming, dan dinasti Manchu. Nah, untuk dinasti-dinasti ini silahkan kalian pelajari buku paket kalian masing-masing. Lalu peradaban Mesopotamia. Daerah Mesopotamia sekarang meliputi negara Irak. Mesopotamia terletak di antara 2 aliran sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Daerah di antara kedua sungai itu tanahnya subur dan bentuknya melengkung seperti bulan sabit, sehingga sejarawan dari Amerika Serikat menyebut Mesopotamia dengan ungkapan daerah bulan sabit yang subur atau the fertile crescent moon. Nah, bangsa yang pernah mengembangkan peradaban di Mesopotamia adalah bangsa Sumeria, Akkadia, Assyria, dan Babilonia. Kita mulai dari bangsa pertama, yaitu bangsa Sumeria. Pengembangan pemerintahan berpusat di kota Ur dekat Sungai Eufrat. Sistem kepercayaannya adalah politeisme atau menyembah banyak dewa. Pada umumnya, kuil yang dibangun bangsa Sumeria dikenal dengan nama ziggurat. Lalu ada bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia berhasil mengalahkan bangsa Sumeria. Pemimpinnya adalah Raja Sargon. Dari segi budaya, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga muncul kebudayaan baru yang disebut budaya Sumer Akkad berbahasa Semit. Lalu ada bangsa Babilonia. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Ammerip. Raja Babilonia yang terbesar adalah Hammurabi. Setelah Hammurabi meninggal, Babilonia ditaklukkan oleh bangsa Hittite. Bangsa Assyria. Bangsa Assyria termasuk rumpun bangsa Semit. Bangsa ini digelari sebagai bangsa Roma dari Asia.
yang terakhir, bangsa Babilonia baru. Raja bangsa Kaldea yang terkenal adalah Nebukadnezar. Ia membangun kembali kota Babilonia dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota sehingga disebut Babilonia baru. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca kembali bangsa-bangsa yang ada di Mesopotamia ini di buku paket kalian masing-masing. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah materi tentang pembahasan minggu ini. Untuk selanjutnya, silahkan nanti kalian tetap perhatikan instruksi yang ada di Edmodo. Silahkan buka Edmodo kalian dan kerjakan latihan soal. Kemudian kumpulkan dengan tepat waktu. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. See you!